Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, muda-mudi sekalian ya. Selamat datang ke channel Pemuridan Asas Iman Kristian. Nama saya Marcus. Sebelum kita berbincang topik yang saya rasa sangat penting juga ya di dalam siri pembelajaran muda-mudi untuk Kristus kita untuk kali ini, iaitu tajuk mengurus media sosial dengan bijak ya dan kudus. Apa kata prinsip-prinsip dalam Alkitab untuk kita menguruskan media sosial di zaman moden kini ya, yang mana orang biasa seperti kita mempunyai banyak platform untuk kita memancarkan ya, diri kita ke alam maya ini dan boleh menjangkau sesiapa saja di seluruh dunia. Ya, saya pimpin kita dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mempertemukan kami di dalam channel ini. Saya berdoa ya Tuhan, mohon pengurapan-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami lebih mengerti firman-Mu agar kami terus bertumbuh dan berakar di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah pun berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi topik yang penting saya rasa ya, sebab kita tidak dapat lari daripada media sosial pada zaman ini. Ya. Facebook, Twitter, Instagram, even YouTube seperti ini juga. Jadi macam mana kita sebagai anak-anak terang, orang-orang yang percaya menguruskan media sosial ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Jadi kita akan lihat beberapa panduan pedoman, prinsip-prinsip dalam Alkitab yang boleh kita aplikasikan dan gunakan agar media sosial kita ini memberi kemuliaan kepada Tuhan dan kita menjaga kekudusan kita tanpa terjebak ataupun terpesong ke mana-mana. Yang pertama sekali kuasa media sosial ini seperti yang kita ketahui boleh mempengaruhi pemikiran dan hati kita Amsal 4:23 ini memberitahu kita peringatan bahawa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan kerana dari situlah terpancar kehidupan. Jadi media sosial ini seperti yang kita ketahui boleh mempengaruhi pemikiran kita, pendapat kita Kita ada influencer atau pengaruh yang boleh mempengaruhi muda-mudi untuk membeli produk atau servis ataupun untuk mengamalkan gaya-gaya hidup yang tertentu. Sebab itulah firman Tuhan dalam Amsal ini memberitahu kita kena berjaga-jaga dengan penuh waspada. Jangan mudah leka. Bila kita leka inilah yang kita akan terdedah dengan dan terpengaruh dengan unsur-unsur duniawi daripada media sosial, terutama hal-hal yang boleh membawa kita kepada dosa. Dan seperti yang kita ketahui juga, kita perlu ingat bahawa apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi iman kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman juga boleh dirosakkan dari penglihatan dan pendengaran. Kalau kita terlalu terdedah kepada perkara-perkara yang negatif di dalam media sosial, sehingga menyebabkan iman kita tergugat dan kita menjauhi Tuhan. Sebab itu satu perkara yang penting muda-mudi, bila dalam media sosial ini kena bijak, mintalah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan kita muda-mudi sekalian dipanggil untuk menjadi terang dunia, termasuklah dalam media sosial. Jadi kalau perangai kita dalam media sosial ini seperti juga perangai orang lain dalam dunia ini, mengutuk, mencaci maki, cyberbully, menggunakan kata-kata yang kesat, memancarkan dan mengedarkan ataupun share benda-benda pornografi dan sebagainya. Jadi kita bukan anak-anak terang, kita anak-anak gelap. Pertobatan kita, pengakuan kita bahawa kita ini pengikut Kristus itu adalah pembohongan semata-mata. Maksudnya pertobatan kita itu bukan pertobatan yang sejati dan kasih kita itu bukan kasih yang sejati. Pertobatan yang sejati, kasih yang sejati adalah bila telah menerima Kristus, dia memancarkan buah-buah roh dan memelihara kekudusannya. Walaupun keselamatan kita bukan datang daripada perbuatan. Keselamatan kita datang daripada iman kerana percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perbuatan kita perlulah mencerminkan buah-buah pertobatan dan buah-buah iman. Dan daripada situlah maka orang akan mengetahui bahawa kita adalah anak-anak
terang, ya. Jadi ini kita kena set, kita kena faham dulu betul-betul, ya, mudah-mudi, ya. Jadi kita kena terima hakikat media sosial mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Jadi kita kena jaga-jaga. Kalau kita tidak jaga-jaga, pengaruh media sosial ini akan membawa kita jauh daripada Tuhan dan boleh kehilangan iman kita, ya. Dan yang kedua, apabila kita berkongsi sesuatu dalam media sosial, kita perlukan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, ya. Dan tidak semua yang kita tahu harus kita kongsikan. Ya, ini dalam Amsal 29 ayat 11. Maksudnya, setengah perkara ini kita perlu rahsiakan. Tidak perlulah mewar-warkannya kepada satu dunia. Ya, saya berasa agak pelik dan agak janggal apabila melihat ya ada orang yang mengkongsikan masalah-masalah peribadi yang terlalu peribadi, ya, dikongsikan untuk kepada satu dunia. Ada yang memburuk-burukkan orang lain, ya, memaki, mencaci hamun orang lain, bahkan mencaci hamun pasangan sendiri di dalam media sosial, ya. Jadi ini penting, ya, sebab bila kita dalam media sosial ini, ya, agak mudah untuk kita berkata-kata, agak mudah untuk kita menaip sesuatu, ya, dan kita tidak sedar apa kesannya kepada orang lain yang membaca. Dan apa yang sudah berada di alam cyber, mudah-mudi sekalian kena ingat, ya, dia akan kekal berada di sana selagi tamadun manusia berada di muka bumi ini, ya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita kongsikan. Saya rasa satu panduan yang kita boleh amalkan adalah, adakah yang saya kongsikan ini memuliakan Tuhan? Itu soalan yang tanya pada diri sendiri, ya, mudah-mudi, ya. Sebelum anda tekan button share itu, ya, tanya pada diri sendiri, adakah perkara yang saya kongsikan ini membawa kemuliaan kepada Tuhan ataupun tidak? Kalau tidak, jangan. Ya, sebab kita tidak mahu kita jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi perkataan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak terang, perlulah membangun dan memberi kasih. Bukannya menyemaikan rasa benci, bukannya menyemaikan rasa kurang selesa, ya. Ya, kita juga perlu mengelakkan diri kita daripada menyebarkan gosip-gosip dan fitnah-fitnah. Kalau benda itu kita tidak pasti, jangan kita kongsikan. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang dikatakan itu benar ataupun tidak. Kita tidak berada dalam situasi itu. Kita tidak tahu hujung pangkalnya, ya. Jadi, elakkan untuk kita berkongsi. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu panduan yang elok yang saya pegang adalah, adakah benda ini memuliakan Tuhan? Kalau dia tidak memuliakan Tuhan, jangan kongsi, ya. Efesus 4 memberi peringatan kepada kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Termasuklah dalam media sosial, ya. Jadi kongsilah benda-benda yang baik, ya, tentang berkat Tuhan, tentang firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya, di dalam media sosial, ya. Dan di tengah-tengah kita beroperasi, ya, berkomunikasi melalui media sosial di alam maya ini, ya, kita perlu juga menjaga hati kita. Ya, sebab banyak benda yang kita lihat, banyak benda yang kita dengar, ya, melalui media sosial ini, yang kadang-kadang boleh mempengaruhi pemikiran kita dan hati kita, dan seterusnya iman kita kepada Tuhan. Yang pertama sekali, Galatia 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Di sini Paulus mengatakan, jangan menguji pekerjaan kita dengan membandingkan dengan orang lain. Jadi prinsip ini boleh kita gunakan juga dalam media sosial, ya. Jangan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain sebab perjalanan kita tidak sama. Tujuan hidup kita tidak sama, ya. Allah telah menetapkan kita masing-masing dalam perjalanan kita sendiri. Kalau kita membanding hidup kita dengan orang lain, nanti kita rasa tertekan, kita rasa stres. Kalau kita melihat ada orang yang lebih berjaya daripada kita. Memang semestinya ada orang yang lebih berjaya daripada kita. Pada masa yang sama, kita mungkin merasa sombong dan angkuh kalau kita melihat dalam media sosial ada orang yang lebih teruk daripada kita. Ya, jadi jangan membanding-bandingkan. Ya. Amalkan perasaan rendah diri dan sedar bahawa segala berkat yang kita ada ini Tuhanlah yang punya. Dan Tuhan boleh tarik pada bila-bila masa yang dia suka. Ya, jadi jangan sombong, ya, jangan bermegah. Tapi amalkan hati yang sentiasa bersyukur, ya. Dan yang kedua, kita perlu berwaspada terhadap iri hati, ya, dan juga perkara-perkara yang palsu di dalam media sosial ini. Ya. Kita melihat orang sukses, lama-lama kita rasa iri hati, ya. Kita kena jaga-jaga, ya.
Patutnya kita berdoa pada mereka, Tuhan berkatilah kehidupan mereka, ya. Dan pencitraan palsu ini adalah berita-berita palsu yang kita boleh dapat daripada media sosial. Kita perlu berhati-hati, ya. Yang penting yang kita pegang termasuk dalam media sosial mudah-mudi adalah hiduplah dalam kebenaran, ya, bukan dalam persepsi orang. Hiduplah bukan untuk mendapat like, bukan untuk mendapat viral, tetapi hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mendapat approval ataupun viral ataupun like daripada orang lain. Sebab seperti yang dikatakan dalam video sebelumnya, identiti kita ini adalah di dalam Kristus, bukannya melalui tanggapan orang lain terhadap kita. Ya. Jadi mudah-mudi bolehlah menggunakan media sosial anda untuk menjadi pengaruh yang membangunkan iman dan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Jadilah saksi Kristus di dalam dunia digital. Sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya dalam Kisah Para Rasul, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi perkara baik adalah media sosial ini kita boleh gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi boleh berkongsi kesaksian anda, boleh kongsi firman Tuhan, ya. Boleh kongsi video-video yang tentang pengajaran iman Kristian dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang baik dikongsikan. Ialah berkongsikan berita-berita palsu, ya, perkara-perkara yang tidak baik, video-video yang memaki hamun orang lain, ya, video-video berbentuk keganasan, pembunuhan, ya. Sebab kita kena ingat, ya, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri sini bermaksudnya roh jahat. Jadi roh jahat menggunakan konten-konten kehancuran, pembunuhan, kebinasaan untuk menyebarkan pengaruhnya. Jadi kita perlu terbalik daripada itu, ya, mudah-mudi, ya. Dan kita boleh menyediakan, kita boleh menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil, ya. Dalam YouTube ada banyak pengkhotbah yang hebat-hebat yang boleh mengajar tentang keinjilan, ya. Contoh kita ada Dr. Bambang, ya. Kita ada beberapa lagi pendeta-pendeta yang terkenal, ya, Billy Lantang, ya, Pastor Billy Lantang daripada Indonesia yang saya ikuti, ya. Kita ada beberapa lagi pendeta-pendeta lain yang terkenal, ya, Yusuf Roni dan sebagainya, ya. Di Malaysia pun ada banyak pendeta-pendeta yang ada channelnya sendiri, ya, dalam media sosial yang boleh kita ikuti pembelajarannya, ya. Kita ada contoh lagi di Indonesia yang terkenal adalah Pastor Philip Montofa dan sebagainya. Kita boleh ikuti pembelajaran, ya. Okay, dan kita boleh juga menggunakan media sosial kita untuk menyebarkan kebaikan dan pengharapan melalui perkongsian tentang contoh pengalaman pribadi anda dengan Tuhan, ya, untuk membina iman saudara-saudara seiman yang lain, ya. Dan kita perlu menghindari dosa-dosa akibat media sosial, ya. Contoh, janganlah kita menggunakan media sosial untuk melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang mungkin kita saja yang tahu, tapi kita lupa Tuhan pun tahu, ya. Dengan melihat konten-konten yang tidak sepatutnya kita lihat, ya. Jauhkanlah pada konten-konten yang tidak bermoral, konten-konten yang mencaci Tuhan, ya, pornografi dan sebagainya yang boleh menjejaskan iman kita, ya. Dan juga satu lagi, kita perlulah berhati-hati dengan menjadi ketagihan dan pembaziran masa. Ya. Pukul rata di negara-negara membangun seperti di Malaysia, ya, rakyat yang menghabiskan tidak kurang daripada 4 ke 5 jam, ada yang sampai 7-8 jam sehari dalam media sosial, ya. So ini adalah satu jangka masa yang lama. Sedangkan ramai yang nak membaca Alkitab 30 minit pun satu penyiksaan, tetapi boleh melihat TikTok sampai 3-4 jam, ya. Jadi kita kena melihat apakah prioritas kita, ya. Adakah prioritas kita sesuatu yang sementara ataupun sesuatu yang berkekalan, ya. Kehadiran kita dalam media sosial perlu kita pegang, ya, dengan berlandaskan prinsip bahawa kita adalah saksi Kristus. Jadi pastikan apa-apa yang kita post, ya, yang kita kongsikan dalam media sosial memuliakan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi nama baik Kristus ditampilkan melalui tingkah laku kita, seperti Kolose 3:17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus.
Jadi kalau benda yang kita kongsikan itu tidak memuliakan Tuhan, ya, jangan kongsi, ya, sebab orang lain melihat tingkah laku kita walaupun di alam maya, ya. Dan jangan yang kita menjadi batu sandungan kepada orang lain. Maksudnya apa yang kita post itu akan menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa, ya. Perlu ingat muda-mudi sekalian, ya, dalam apapun platform media sosial, kita semua adalah duta Kristus, ya. Jadi agak sedih bagi saya bila saya melihat media sosial apologetik yang mana orang Kristian ini berdebat, ya, ataupun menerangkan tentang Injil tapi menggunakan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang kesat. Saya rasa itu adalah tidak tepat. Sebab Injil mengatakan kita perlu bersedia, ya, berkongsikan iman kita dengan cara yang hormat, sopan dan penuh kasih, bukannya menggunakan kata-kata yang kesat. Ya, jadi muda-mudi kena ingat, ya, dalam media sosial anda juga adalah duta Kristus, ya. Jadi apabila berdebat, ya, mengkritik dan sebagainya dalam media sosial, ya, perlulah berhati-hati. 2 Timotius memberitahu kita, ya, janganlah kita melayani perbalahan yang sia-sia sebab kita berbalah dengan orang kita tidak kenal, bukan bersemuka, ya. 2 Timotius mengatakan sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, ya. Kita boleh menerangkan dengan cara baik, tapi kita elakkan daripada bertengkar menggunakan perkataan yang kotor ataupun kesat, ya. Jadi bila kita perlu menjawab dan mempertahankan iman kita, jawablah dengan penuh kasih dan kelemah lembutan dengan perkataan-perkataan yang sopan dan hormat, bukan dengan caci maki, ya. Janganlah lawan caci maki dengan caci maki, ya. Dan kadang-kadang, ya, kita hanya perlu berdiam dan tidak perlu menjawab, ya. Seperti Tuhan Yesus apabila dia disoal, ya, oleh Pilatus dan ahli-ahli agama, ya. Kita lihat ada masa dia menjawab, ada masa dia diam sahaja. Ya, diam bukan berarti kita ini tidak bijak, ya. Sebenarnya diam itu menandakan kebijaksanaan dan kematangan, ya. Jadi ada masa kita berdiam, tapi kalau kita perlu menjawab, jawablah dengan penuh kasih dan rasa hormat, ya. Apa yang kita lihat di dalam media sosial, mudah-mudi perlu kita saring, perlu kita tapis, ya, untuk yang tonton diikuti. Seperti saya katakan tadi, elakkan konten-konten yang menghina Tuhan, konten-konten pornografi, konten-konten menggunakan kata yang kesat, konten-konten yang memuliakan ataupun membenarkan tingkah laku tidak bermoral, seperti seks bebas, menggunakan kata-kata yang lucah dan sebagainya. Ya, sebab ini semua tidak memuliakan Tuhan. Dan kalau kita selalu terdedah kepadanya, pemikiran kita, hati kita lama-lama akan dipengaruhi. Ya, mudah-mudi, ya. You are what you see. Kita akan jadi apa yang kita lihat. Jadi perbanyakkan melihat konten-konten yang memuliakan Tuhan, ya. Dan tapis konten dengan hikmat dan firman Tuhan. Lihat adakah perkara ini memuliakan Tuhan? Kalau tidak, jangan tengok, ya. Dan yang kedua, hati-hati dengan ajaran palsu dan maklumat yang salah. Contoh, kadang-kadang dalam media sosial ini pun ada pengajaran yang firman Tuhan, ya. Tapi kita kena ingat, adakah ini bercakap berdasarkan firman Tuhan? Sebab itulah penting bagi kita membaca firman Tuhan agar kita tahu yang mana yang betul dan tidak betul, ya, dan tidak percaya bulat-bulat apa yang kita lihat dalam media sosial, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Sebab sekarang ini terlalu banyak konten-konten, ya. Jadi semua orang boleh menjadi pakar dalam apa topik sekalipun. Kita tidak tahu sama ada dia pakar yang betul ataupun yang tidak betul, ya. Jadi tanya Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, ya, dalam untuk menjaga kehidupan media sosial yang sihat, ya. Dan pilih untuk mengikuti konten-konten yang membangunkan iman seperti renungan pagi, ya, bacaan Injil, channel-channel pemuridan seperti ini. Jadi sekarang ini kita perlu bijak, ya, dalam media sosial yang terlalu banyak kandungannya ini, kita perlu bijak, ya. Dari segi pengurusan masa dalam dunia digital media sosial ini, ya, pentingnya kita mempunyai disiplin waktu, ya. Jadi janganlah membuang waktu yang berharga, terutama melihat konten-konten yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Sampai kita lupa nak berdoa, lupa nak membaca firman Tuhan, lupa nak bersekutu dengan saudara seiman yang lain, lupa tanggungjawab terhadap studi kita, tanggungjawab terhadap keluarga kita. Itu maksudnya kita sudah berzina rohani dengan media sosial, ya. Kita kena ingat, perzinaan ini boleh jadi dalam bentuk fizikal ataupun perzinaan rohani. Perzinaan rohani maksudnya media sosial ini sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kristus sudah jadi nombor 2 atau nombor 3. Dan kita tidak mahu perkara ini berlaku, ya.
Jadi tetapkan batas untuk kita melihat media sosial, tetapkan pada waktu-waktu yang tertentu, ya. Sekarang ini ada app yang boleh menghadkan masa kita untuk media sosial seperti yang saya gunakan, ya. Dan juga yang penting kita perlu ada masa yang khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan pada waktu pagi atau sebelum kita tidur, ya. Kita berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain, ya. Mazmur 90 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami boleh hati yang bijaksana. Sini maksudnya menguruskan harinya, ya, dengan baik agar tidak. Kesimpulannya Bapak Ibu, mudah-mudi sekalian, ya, kita gunakanlah media sosial kita sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, ya. Gunakanlah media sosial kita untuk menyebarkan kasih dan kebenaran, ya, menyebarkan kesaksian, menyebarkan firman Tuhan, ya. Menyebarkan kata-kata motivasi berdasarkan firman Tuhan demi untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dan jadilah suara di dalam dunia yang gelap ini, ya, suara yang membawa pengharapan Kristus dalam setiap perkara yang kita lakukan, ya. Dan biarlah hidup kita termasuk di dunia maya ini memuliakan Tuhan dan menjadi contoh kepada yang lain, ya. Elakkanlah konten-konten yang negatif, yang mencaci maki, ya, yang tidak memuliakan Tuhan, yang membawa orang ke arah kegelapan. Ya, tetapi bawalah mereka ke arah terang Kristus, ya, dengan berkongsi firman Tuhan, kata-kata motivasi, ya, dan sebagainya. Kita gunakanlah media sosial kita ini untuk membangunkan tubuh Kristus, untuk menjadi saksi bagi Kristus, ya, dan menyebarkan kebenaran Kristus, ya, di dalam apa yang kita lakukan, ya. So itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sampai kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang lain. Teruskan teguh dalam iman bersama Kristus. Kasihanilah Allah dan kasihanilah manusia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih.